Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang saya sebagai pembuka untuk kelompok saya dengan saya sendiri Johannes Andreas dengan NIM 515190013 dan Lukas Satria dengan NIM 515190026. Kali ini kami mau review dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Kelompok 1, kekurangan umumnya suaranya agak kresek-kresek, input soundnya terlalu besar. Yang kelebihan umumnya lagu backsound yang enak didengar. Kekurangan khususnya tidak dijelaskan secara awal automatic transmission di dalam latar belakang. Selanjutnya kesimpulan yang kurang singkat dan padat. Kelebihan khususnya dijelaskan cara kerja sistem. Selanjutnya dijelaskan secara detail pengertian serta fungsi komponen. Yang pertama, ketepatan waktunya nilainya 85, kualitas audio 85, kualitas editing 80, kualitas pembahasan umum 83, kualitas pembahasan khusus 90, metode penyampaian 85. Untuk kelompok 2, kekurangan umumnya terlalu dekat dengan kamera sehingga terlihat terlalu besar. Kelebihan umumnya sangat bersemangat untuk pembawaan narasumbernya. Kekurangan khusus, yang pertama terlalu membaca teks. Kekurangan khusus yang kedua, tidak diberikan animasi gerak transmisi. Kelebihan khusus yang pertama, dijelaskan cara kerja transmisi dan ada gambarnya. Kelebihan khusus yang kedua, dijelaskan jenis-jenis gerak transmisi dari input ke output. Ketepatan waktunya 82, kualitas audio 90, kualitas editing 86, kualitas pembahasan umum 80, kualitas pembahasan khusus 85, metode penyampaian 89. Rata-rata nilainya 85,3. Kelompok 3, kekurangan umum yang pertama, mata terlalu membaca teks. Kelebihan umumnya, opening yang terkesan sangat bagus. Yang selanjutnya, kekurangan khusus yang pertama, tidak membuat materi contoh gambar apapun untuk mempermudah penonton mengerti. Yang kedua, tidak tahu menjelaskan apa, sulit dimengerti, tidak ada gambar atau tulisan materi yang dijelaskan, dan ngomongnya terlalu cepat. Yang kelebihan khusus yang pertama, menjelaskan materi secara rinci sesuai dengan kerja mesinnya. Menjelaskan materi sangat detail sampai menggunakan kursor yang ada pada menit 8.34. Ketepatan waktunya 90, kualitas audio 86, kualitas editing 89, kualitas pembahasan umumnya 80, kualitas pembahasan khusus 88, metode penyampaian 90, rata-rata 87,2. Kelompok 4, kekurangan umum yang pertama, suara relatif tidak jelas, tempo terlalu cepat. Kelebihan umum yang pertama dijelaskan dengan disertakan jenis-jenis gearnya. Kekurangan khusus yang pertama, dalam menjelaskan materi tidak diberikan contoh gambar sprocket. Kekurangan khusus yang kedua, dalam penyampaian materi tidak dibantu oleh gambar, mempersulit sehingga penonton sulit dimengerti. Kelebihan khusus yang pertama, penyampaian materi yang sangat enak didengar dan dibantu dengan animasi gerak mempermudah penonton mengerti. Kelebihan khusus yang kedua, dijelaskan materi dalam sejarah awal, ada transmisi rantai hingga resolusinya. Ketepatan waktu yang pertama, ketepatan waktu 80, kualitas audio 88, kualitas editing 82, kualitas pembahasan umum 84, kualitas pembahasan khusus 88, metode penyampaian 86. Kelompok 5, kekurangan umum yang pertama, mata yang menjelaskan terlalu auto text. Kelebihan umum yang pertama, opening yang sangat jelas didengar dan pembawaan yang santai. Kekurangan khusus yang pertama, tidak dijelaskan secara detail jenis sabuk untuk dipergunakan di mesin apa. Kekurangan khusus yang kedua, di kekurangan pada transmisi sabuk, tidak tahu kekurangan pada jenis feedback apa. Kelebihan khusus yang pertama, dijelaskan karakteristik pada sabuk atau bahan bakunya. Kelebihan khusus yang kedua, dalam menjelaskan kesimpulan sangat jelas dan detail dibahas ulang. Untuk penilaian kelompok 5, ketepatan waktu 85,
kualitas audio 85, kualitas editing 80, kualitas pembahasan umum 83, kualitas pembahasan khusus 90, metode penyampaian 85, rata-ratanya 84,6. Kelompok 6, kekurangan umum yang pertama, opening yang relatif kurang rapi. Kelebihan umum yang pertama, suara vokal yang jelas didengar. Kekurangan khusus yang pertama, dalam pemasangan tidak dibantu dengan animasi supaya lebih mudah dilihat. Yang kedua, dalam menjelaskan materi tipe-tipe, tidak diberitahu bentuknya seperti apa dalam masing-masing tipe. Kelebihan khusus yang kedua, dijelaskan aplikasi penggunaan sabuk, dijelaskan menghitung rasio tegangan sabuk. Untuk menilai kelompok 6, ketepatan waktu 82, kualitas audio 90, kualitas editing 86, kualitas pembahasan umum 80, kualitas pembahasan khusus 85, metode penyampaian 89, rata-rata 85,3. Selanjutnya 6-12 dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Lukas Satria, NIM saya 515190026. Kali ini saya akan mereview kelompok 7. Mereka membahas tentang sistem transmisi sabuk data dan aplikasinya. Nah, kekurangan umumnya yang saya dapatkan itu narasumber katanya kayak membaca ya, kalau bisa dipelajarin dulu lah atau dihafalin dikit. Terus kelebihan umumnya itu suara narasumbernya itu sama backsoundnya pas, nggak kekecilan atau kegedean. Kekurangan khususnya ada 2. Yang pertama, dia tidak memberikan animasi cara kerja cross belt drive dan tidak memberikan contoh aplikasi dari belt drive. Kelebihan khususnya, rumusnya terlihat dengan jelas serta diberi keterangannya. Yang kedua, fungsinya dijelasin, fungsi dari kelompok belt drive. Nah, untuk kelompok ini nilainya saya kasih kira-kira 84 deh. Kemudian kelompok 8, mereka membahas perbandingan sistem transmisi roda gigi dengan cycle dial. Nah, di sini saya menemukan kekurangan umumnya itu narasumbernya ada yang pengambilan gambarnya tidak landscape, jadinya ada yang layarnya kecil sendiri. Terus yang kelebihan umumnya, openingnya menarik. Terus kekurangan khususnya itu ada 2. Yang pertama, tipe profil evolventnya itu nggak diberiin animasinya, harusnya kasih animasinya biar jelas. Terus yang kedua, kalau mudah dibongkar pasang, kalau tuh mudah dibongkar pasang, harusnya dikasih dong video bongkar pasangnya udah gitu, kasih pembuktiannya. Kelebihan khususnya itu juga ada 2. Yang pertama, memberikan animasi bantalan baju dari cyclodia. Yang kedua, diberikan animasi dari transmisi cyclodia. Nah, untuk kelompok ini saya kasih nilainya 82,5. Kemudian kelompok 9, mereka membahas perbandingan sistem transmisi roda gigi dan transmisi sabuk dengan transmisi rantai. Di sini saya menemukan kekurangan umumnya itu semuanya videonya nggak landscape, nggak ada yang full screen. Jadi layarnya kiri kanannya kosong. Terus kelebihan umumnya backsoundnya pas. Terus kekurangan khususnya itu juga ada 2. Yang pertama, mereka nggak memberikan animasi sistem transmisi sabuk. Yang kedua, mereka tidak memberikan animasi dari gear sprocket. Nah, kelebihan khususnya juga ada 2. Yang pertama, mereka memberikan gambar roda gigi. Yang kedua, memberikan gambar jenis-jenis transmisi sabuk. Nah, untuk kelompok ini, saya memberikan nilai 81. Kemudian kelompok 10, mereka membahas sejarah dan perkembangan transmisi precision cyclodial set of art. Nah, di sini kekurangan umumnya itu ada narasumber cara pengambilannya juga tidak landscape. Harusnya landscape semua, jadinya enak dilihatnya gitu. Terus kelebihan umumnya, mereka menjelaskan sejarahnya tuh semangat. Terus kekurangan khususnya itu ada 2. Mereka tidak memberikan contoh aplikasi dari TTRVE series. Yang kedua, mereka tidak memberikan gambar bagian-bagian dari transmisi cyclodial. Nah, kelebihan khusus ini juga ada 2. Yang pertama, mereka memberikan gambar dari penemu transmisi roda gigi cyclodial. Yang kedua,
mereka memberikan sumber animasi dari mana mereka mendapatkannya. Nah, untuk kelompok ini saya akan memberikan nilai 86,5. Kemudian kelompok 11, mereka membahas sejarah dan perkembangan transmisi rantai. Dari video ini, kekurangan umumnya, kualitas videonya kurang baik. Kita lihat dari PowerPoint-nya itu videonya agak buram-buram ya. Terus kelebihan umumnya itu gambar contoh aplikasinya menarik ya, jadi gampang diingat. Terus kekurangan khusus itu ada dua. Yang pertama, mereka tidak memberikan animasi cara kerja transmisi rantai. Yang kedua, mereka tidak menjelaskan bagaimana cara menyejajarkan poros penggerak dengan yang digerakkan secara presisi. Kemudian kelebihan khususnya itu ada dua. Yang pertama, openingnya itu mereka kasih tahu cara kerja roda gigi pada motor. Yang kedua, mereka memberikan animasi gigi sprocket. Nah, untuk kelompok ini saya akan memberikan nilai 88. Kemudian terakhir kelompok 12, mereka menjelaskan sejarah dan perkembangan transmisi sabuk. Nah, dari video ini kekurangan umumnya, kualitas videonya kurang baik. Yang kelebihan umumnya, openingnya juga menarik. Nah, kekurangan khususnya ini ada dua. Yang pertama, mereka tidak memberikan contoh dari transmisi roda gigi lurus, transmisi sabuk lurus. Yang kedua, mereka tidak memberikan animasi cara kerja transmisi sabuk. Nah, kelebihan khususnya ini juga ada dua. Yang pertama, mereka menjelaskan keuntungan dan kerugian dari transmisi sabuk. Yang kedua, mereka menjelaskan sejarah dari transmisi sabuk. Nah, untuk kelompok ini saya akan memberikan nilai 80. Sekian video review dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih sudah menonton.